Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah, momentum mewujudkan identitas Islam kafah. Tidak terasa saat ini kita memasuki tahun baru 1440 Hijriah. Masih seperti sebelumnya, pada tahun baru Hijrah ini ragam kerusakan makin merata terjadi di masa-masa krisis ekonomi membuat kehidupan di negeri ini makin terpuruk. Korupsi makin menjadi-jadi, ragam penistaan terhadap Islam masih terjadi. Ketidakadilan hukum makin terang-terangan. Kerusakan moral para pemuda makin memuakan. Karena itu, besar harapan dan keinginan agar momen tahun baru Hijriah ini dapat mengubah keadaan negeri ini, mewujudkan tatanan yang Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seperti tahun baru Hijriah terharapkan bisa merasuk pada segenap jiwa kaum muslim di negeri ini, khususnya para pemudanya, agar mereka bangga dengan identitas keislaman. Pasalnya saat ini masih banyak anak-anak muda di negeri ini yang justru bangga dengan simbol-simbol kekufuran dan kemaksiatan. Merebaknya pengaruh ke Citayam Fashion Week adalah bukti betapa rapuhnya persoalan moral para pemuda di negeri ini. Perjuangan suci mendakwakan Islam, perjalanan Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau dari Makkah ke Madinah disepakati sebagai awal penanggalan kalender Hijriah atas usul Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan menelaah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun akan paham bahwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah peristiwa besar. Hijrah bakal menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi. Melalui hijrah, Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh umat Islam, umat manusia. Takbir. Allahu Akbar. Berbeda dengan sebelumnya, selama 13 tahun di Mekah, dakwah Islam menemui kesetaraan bahwa jalan buntu, caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini yang sempat membuat Rasulullah SAW berduka hingga turun ayat menghibur beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qabli fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillahi walaqad ja'ika min nabai mursalin. Artinya, sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, lalu mereka bersabar atas pendustaannya dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita para rasul itu. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Hijrah adalah pengorbanan selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km. Kaum muslim menghadapi dua ujian dalam berhijrah. Pertama, ujian keimanan. Mereka harus meninggalkan negeri asal mereka, meninggalkan harta benda, tempat tinggal, bahkan keluarga mereka. Mereka pindah ke negeri yang di sana tak ada sanak. Kerabat mereka pun tidak dijanjikan akan mendapatkan tempat tinggal baru atau mata
pencaharian baru sebagai ganti harta yang mereka tinggalkan. Hanya bermodal keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka berhijrah. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian dan pahala berlimpah kepada kaum muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanan wa innallaha lahu khairu. Artinya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar akan Allah beri rezeki yang baik, surga. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surat Al-Hajj ayat 50. Kedua, kaum muslim yang berhijrah juga menghadapi ujian, pengorbanan dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah SAW misalnya, ia harus rela berpisah dengan suaminya Abu al-Ash bin Rabi yang masih musyrik dan menolak ikut berhijrah. Keluarga suaminya juga menghadang Zainab yang tengah hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Setelah pulih dari lukanya, Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya. Sahabat lainnya Su'aib ar-Rumi radhiyallahu an, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang diri di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Setibanya di Madinah dan ia menceritakan peristiwa yang ia alami, termasuk harta yang ia berikan kepada para penghadangnya. Rasulullah SAW memuji dirinya. Beruntunglah perdagangan Su'aib. 2 kali pujian itu diulang Nabi SAW, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Aminan nasi man yashri nafsahu tiga amar datillahi wallahu ra'uful bil ibad. Artinya, di antara manusia ada orang yang mengorbankan diri karena mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Takbir. Allahu Akbar.